Salam damai Kristus, sahabat-sahabat terkasih. Perkenalkan, nama saya Agnes. Saya Nando. Saya Winona. Kami dari lingkungan Santa Melania, Paroki Villa Melatimas, Gereja Santo Ambrosius. Pada pesta pelindung lingkungan kami, kita diajak mengenal sosok seorang wanita kudus yang hidup pada abad keempat, yang memilih jalan kemiskinan, suci, pelayanan, dan kasih yang radikal. Santa Melania Muda. Salah satu kutipan inspiratif yang sering dikaitkan dengan hidupnya adalah, hati yang bebas dari kelekatan dunia akan lebih mudah melekat pada Tuhan. Artinya, ketika kita belajar melepaskan diri dari hal-hal yang membelenggu, entah harta, ambisi, atau ego, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja lebih penuh dalam hidup kita. Melalui kisah Santa Melania, hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana kebebasan batin memampukan kita mengerti Tuhan dan sesama yang lebih murni. Sebelum masuk dalam kisah dan teladannya, marilah kita menenangkan hati dan membuka diri bagi bimbingan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, pada peringatan Santa Melania ini, lembutkanlah hati kami agar berani melepaskan hal-hal yang menghalangi kami untuk mengasihi-Mu. Arahkanlah pikiran kami pada sabda-Mu dan jadikanlah hidup kami saluran berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Melania Muda lahir sekitar tahun 383 Masehi di Roma, dari keluarga bangsawan yang sangat kaya dan berpengaruh. Sejak kecil, ia hidup bergelimang kenyamanan dan fasilitas. Namun dalam batinnya, Melania justru tidak terikat pada semua itu. Ia memiliki hati yang lembut, mudah berbelas kasih, dan menunjukkan kedewasaan rohani yang jauh melampaui usianya. Pada usia sangat muda, ia dinikahkan dengan seorang bangsawan bernama Pinianus. Meski pernikahan itu merupakan hasil tradisi dan tuntutan keluarga, Melania tetap menunjukkan kasih dan ketaatan yang tulus. Pergumulan hidup, termasuk kehilangan dua anaknya di awal pernikahan, membentuknya menjadi pribadi yang kuat dan semakin bersandar pada Tuhan. Peristiwa kehilangan itu menjadi titik balik baginya. Ia merasakan panggilan untuk hidup lebih sederhana dan membaktikan diri untuk karya amal. Suaminya akhirnya tersentuh oleh keteguhan iman Melania dan memilih menempuh jalan kesederhanaan bersama. Dari sinilah perjalanan rohani mereka dimulai. Melania bersama suaminya memutuskan menjual sebagian besar harta mereka, jumlah yang begitu besar sehingga para budak pun dibebaskan, dan wilayah-wilayah kekayaan keluarga dibagikan kepada orang miskin. Tindakan ini menuai keheranan dari banyak orang, tetapi Melania percaya bahwa kekayaan sejati adalah ketika hidup dapat menjadi berkat bagi sesama. Setelah pindah ke Afrika Utara dan kemudian ke Palestina, Melania mengabdikan dirinya untuk kehidupan doa dan karya amal. Ia mendirikan biara, mengajar kitab suci, merawat orang miskin, orang sakit, dan mereka yang terpinggirkan. Melania dikenal bukan karena kemewahan yang pernah dimilikinya, melainkan karena kelembutan dan kasih yang ia berikan kepada siapapun yang datang mengetuk pintu biaranya. Dalam doa dan pelayanan, Melania menemukan sukacita sejati, yaitu kebebasan batin. Ia mengajarkan bahwa pengorbanan bukanlah kehilangan, tetapi penyerahan diri dan membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Hingga akhir hidupnya, Melania tetap setia pada jalan yang ia pilih, jalan kasih tanpa syarat. Santa Melania dihormati sebagai pelindung bagi mereka yang terpanggil pada karya belas kasih, para dermawan Katolik,
para wanita religius, dan mereka yang berjuang untuk hidup sederhana di tengah dunia yang materialistis. Ia menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin hidup lebih dekat dengan Tuhan melalui tindakan konkret cinta kasih. Di tengah dunia yang mengejar kenyamanan, status, dan harta, Santa Melania mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita menggunakan hidup kita untuk menghadirkan kasih Allah. Ia mengajak kita untuk merawat hati agar tidak dikuasai oleh keserakahan, kecemasan, atau ambisi yang kosong. Kita dapat meneladani Santa Melania dengan hidup lebih sederhana, lebih peduli pada sesama, dan lebih berani berkata cukup ketika dunia menuntut lebih. Dalam keluarga, pekerjaan, maupun komunitas, kita bisa memulai dari hal kecil. Berbagi waktu, mendengarkan, menolong, dan memberi tanpa pamrih. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Ayat ini menegaskan bahwa tindakan kasih, khususnya memberi dengan tulus, bukan hanya menolong sesama, tetapi juga memurnikan hati kita sendiri. Santa Melania adalah saksi hidup dari ayat ini. Melalui kemurahan hati dan pelayanan tanpa syarat, ia membawa banyak orang keluar dari kegelapan penderitaan, sekaligus menjadikan hidupnya sumber terang Tuhan. Saudara-saudari terkasih, melalui teladan Santa Melania, marilah kita menjadi saksi Kristus dalam dunia. Cerdas dalam berpikir, lembut dalam berkata, dan tulus dalam bertindak. Mari kita ambil bagian dalam hidup doa, kesaksian, dan pewartaan di tengah keluarga dan komunitas. Jangan lupa membagikan vlog ini kepada orang-orang di sekitar kita, agar semakin banyak yang diteguhkan oleh teladan para kudus. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya. Semoga Tuhan menyertai perjalanan iman kita. Semoga melalui teladan Santa Melania, Tuhan menyatakan dalam diri kita semangat belajar, kebijaksanaan dalam berkata, dan kerendahan hati dalam melayani. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo.